Kalau Anda nggak kenal Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita nggak bisa mempercayai jalan-jalannya. Kita nggak bisa trust karena kita nggak pernah kenal Dia dan jalan-jalannya. Justru itu hari ini saya mau encourage kita. Let's begin again to have confidence in God's love di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Engkau aman di dalamnya. Everyone, welcome to IFJF Surabaya. Saya Indratan, host Anda semua hari ini. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang bergabung bersama-sama dengan kami, baik secara offline maupun online. Buat Anda yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami rindu untuk berkenalan lebih lanjut dengan Anda. Jadi setelah selesai ibadah ini, silakan menghubungi Connect Team kami di lantai 1. Supaya kami bisa melayani Anda dengan lebih baik lagi. Buat Anda yang tergerak hatinya untuk berpartisipasi dalam renovasi pembangunan sekolah, Anda masih memiliki kesempatan sebelum teman-teman Summer Mission berangkat minggu depan tanggal 16 Juli nanti. Dan kemudian minggu depan juga 16 Juli 2023, IFJF Surabaya akan menyampaikan semester report, yaitu laporan mengenai kegiatan misi, pelayanan misi kita, pelayanan diakonia, pelayanan Yayasan Generasi Peduli, dan juga laporan keuangan IFJF Surabaya selama 6 bulan pertama di tahun 2023. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir setelah servis 2 minggu depan di Sanctuary. Untuk teman-teman yang berbahasa Inggris dan membutuhkan penterjemah, if you need translation in English or Mandarin, please reach out to our usher team and we will gladly serve you. Buat informasi lebih lanjut mengenai IFJF Surabaya, Anda dapat mengikuti IG dan juga YouTube dari IFJF Surabaya. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Karena sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita akan memperkatakan ayat firman Tuhan ini. Hari ini kita akan ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucapkan syukur buat hari ini, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Kalau kami boleh berada di tempat ini semua hanya karena kebaikan-Mu semata. Dan ini alasan kami Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami percaya Tuhan bahwa tiada yang mustahil. Bahkan di saat kami mengalami konflik sekalipun, rencana-Mu bisa digenapi di dalam kehidupan kami. Biarkan hati kami Tuhan menjadi hati yang terbuka untuk memuliakan Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau sendiri beracaralah di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Good morning, church. Let's praise Jesus. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Angkat suaramu. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. 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 No. Putar sama-sama yuk. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do it. Come on, let's clap your hands. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. 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 Come on. Kita sama-sama bagi Tuhan kita. Come on, sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. To you, I can. Come sama ya Tuhan. I can do all things. 'Cause it's you who gives me. Nothing is impossible. Let's go. Come on, believe. Come on, let's sing this again. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita dong. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami punya kedamaian di dalam-Mu Tuhan. Engkau kedamaian kami sampai selamanya. Come on. Damai di dalam-Mu Tuhan.
hatiku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan segenap hatiku. Depanku ada di tangan, takkan ku takut kau beserta. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku terangi jalanku. Are you ready? Here we go. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Kau kedamaian kami Tuhan, menyanyikan masa depanku. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut kau besertaku Tuhan. Hanya pada firman-Mu terangi jalanku. Angkat suaramu sama-sama yuk. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata dalam hidupku. Saya tepuk tangan sama-sama yuk. Wow. 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 Kau damai, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata dalam hidupku. Dalam hidupku. Dalam hidupku. Sorak bagi Tuhan kita dong. Terima kasih Tuhan, kami siap membuka hati kami Tuhan, karena hanya satu nama yang layak kami sembah. Nama Tuhan Yesus di atas segalanya. Come on, let's worship Him. Terima kasih. Falling on my knees in worship, giving all I am to see Your face. Lord, all I am is Yours. My whole life I place in Your hands. God of mercy, humble I bow down. In Your presence
And you came to my rescue, and I wanna be where you are. Thank you, Jesus. My whole life I place in your hands. God of mercy, humbled I bow down in your presence at your throne. See, Lord, I come and I call you answer. To my rescue, wanna be where you are. Let's sing. I call you answer. I call you answer. And you came to my rescue. Wanna be menyanyikan. And I call you answer. And you came to my rescue, and I wanna be where you are. Come on, let's sing this again. Berjemaat saja nyanyikan. And I call you answer. And you came to my rescue. I wanna be where you are. I wanna be where you are. Jesus, I wanna be where you are, only where you are, Lord. Only your name be lifted up. Wanna be where you are, wanna be in your presence, Lord, forever and ever, Jesus. I wanna be where you are. Tuhan, kami ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Mengejar hadir-Mu.
Karena hadir-Mu melebihi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada bagi kami. Mengejar hadir-Mu Yesus, sungguh ingin Kau Yesus. Angkat suaramu sama-sama. Hadir-Mu Yesus, sungguh ku ingin Kau Yesus, Kau memilihku untuk hidup dalam-Mu, berjalan dengan-Mu, Kau jamin hidupku selamanya. Berjalan dengan-Mu, Kau jamin hidupku selamanya. Terus mengejar, Terus mengejar hadir-Mu, itu rinduku melebihi hidup. ku terus berlari. Ku terus berlari, ku terus mengejar hadir-Mu, itu rinduku melebihi hidup. Nyanyikan sama-sama, mengejar hadir-Mu Yesus. Mengejar hadir-Mu Yesus, sungguh ku ingin Kau Yesus, mengejar hadir-Mu Yesus, sungguh ku ingin Kau Yesus. Berjalan dengan-Mu, Kau jamin hidupku selamanya. Percaya Tuhan jamin hidupnya. Sama-sama nyatakan. Berjalan dengan-Mu,
jamin hidupku selamanya. Nyatakan imanmu. Berjalan denganmu Yesus. Berjalan denganmu, kau jamin hidupku selamanya. Saudara, seringkali di dalam hidup kita banyak banget pertanyaan. Kapan sih aku bisa keluar dari masalah ini? Kapan sih my next breakthrough? Atau mungkin lebih parah lagi, kapan sih aku bisa selesai dari penderitaan ini mungkin? Banyak sekali dari kita yang punya banyak pertanyaan seperti ini. Entah di musim apapun kita berada di sekarang. Tapi yuk kita mulai dari lagu ini, kita mau diingatkan kembali bahwa Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Di setiap langkah yang kita ambil di dalam keputusan hidup kita, ada Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Di dalam setiap keputusasaan ada sebuah pengharapan baru yang Tuhan jaminkan. Di dalam setiap ketakutan ada keberanian baru yang Tuhan jaminkan di dalam hidup kita. Amin. Boleh kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau sembah Dia. Thank you Jesus. Thank you Jesus, you're amazing. Ku terus berlari, ku terus mengejar hadir-Mu, itu rinduku melebihi hidup. Ku terus berlari, ku terus berlari, ku terus mengejar hadir-Mu, itu rinduku melebihi hidup Tuhan. Katakan imanmu, ku terus berlari. Kemana sih Zat? Ku terus berlari bagimu Tuhan. Ku terus mengejar hadirat-Mu. Hadir-Mu, itu rinduku melebihi. Come on with all your hearts, sing it. Ku terus berlari, ku terus mengejar, terus mengejar hadir-Mu, itu rinduku melebihi. Hadir-Mu, hadir-Mu, itu rinduku melebihi hidup. Come on, sing it, hadir-Mu, hadir-Mu, itu rinduku melebihi hidup. Thank you Jesus. Oh yes Lord, kami mau terus berlari dan mengejar hadirat-Mu. Kami rindu kami tinggal di dalam hadirat-Mu karena dari sanalah terletak kekuatan. Dari sanalah sumber daripada segalanya. Kalau hari ini kami berdiri dan menyatakan di hadapan-Mu Tuhan, kami sungguh rindu mengejar hadir-Mu lebih dari apapun yang kami miliki. Kami mendeklarasikan Tuhan hari ini kami memerlukan Engkau di setiap jalan kehidupan kami. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang sudah menebus hidup kami. Kami bersyukur dan hari ini kami membawa pujian kami, pernyataan kami, deklarasi kami. We are nothing Lord without you. Kami gak ada apa-apanya tanpa pertolongan-Mu ya Tuhan. Tanpa hadir-Mu di dalam kehidupan kami, semua yang kami lakukan
terbatas. Roh Kudus, kami berdoa. Saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu mau menjamah setiap kami Tuhan. Kami mempersilakan Kau bekerja di tengah-tengah kami, baik kami yang ada di sini maupun kami yang di rumah. Karena Engkau tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib dan dahsyat. Kami berdoa Tuhan, kami buka hati kami mau belajar. Karena kami tahu ketika hati kami mau belajar, Engkau sendiri Tuhan, firman-Mu Tuhan yang menuntun langkah-langkah kami dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengar, untuk belajar, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Anda duduk, toleh kiri kanan, kasih high five. Wow, katakan good to see you. Good to see you, good to see you. Oke. 2 minggu lalu ketika retreat gitu ya, saya mengikuti sesinya Marriage and Relationship. Saya jarang ikut MNR gitu ya, tapi kali itu saya mau mengikuti yang dibawakan oleh Pastor Bob dan Ibu Mary. Dan dikatakan pada waktu itu perselisihan atau pertengkaran terjadi dalam hubungan suami istri, dengar baik-baik suami istri. Pertengkaran, perselisihan terjadi dalam hubungan suami istri seringkali bukan masalah yang besar. Tetapi masalah kecil-kecil yang tidak terselesaikan. Masalah kecil-kecil yang tidak dikomunikasikan, tidak dibicarakan atau dibiarkan saja begitu ya. Lama-kelamaan akan menjadi masalah yang besar dan menjadi bom waktu yang someday akan meledak. Nah seringkali bukan cuma suami istri. Pertemanan, persahabatan. Saya tahu teman-teman punya sahabat, punya teman. Kadang-kadang percikan-percikan ini gitu ya, hal-hal yang kecil-kecil kita tumpuk-tumpuk dan kemudian menjadi besar. Hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua sama sebenarnya. Bukan dari masalah yang besar pertengkaran itu timbul, tetapi justru dari hal-hal yang kecil-kecil. Contoh, misalnya nih ya, kalimat yang sama mengatakan begini, kamu ini gimana sih? Gitu aja gak bisa. Sini aku bantu. Kalimat yang sama dikatakan, kamu ini gimana sih? Gitu aja gak bisa. Sini aku bantu. Seringkali pertengkaran terjadi, banyak kali bahkan, bukan karena perbedaan opini. Tetapi karena cara penyampaian, nada suara, cara kita berkomunikasi. Itu menimbulkan berbagai macam konflik. Yang tadi saya bicarakan, kamu ini gimana sih? Gitu aja gak bisa, sini aku bantu. Bukankah kalimatnya sama? Kalimatnya sama loh, saya tidak mengubah kalimatnya, hanya nada suara yang berbeda. Nah kadang-kadang ini terjadi, responnya berbeda. Ketika yang ini ditanyai, kamu ini gimana sih? Gitu aja gak bisa, sini aku bantu. Oh thank you ya, kamu udah mau bantu. Tapi ketika nadanya yang ini, kamu ini gimana sih? Gitu aja gak bisa, sini aku bantu. Seringkali ketika nada itu jadi tinggi, reaksinya gimana? Gak usah, aku bisa, gak perlu bantuanmu. Padahal maksudnya baik, tapi karena nadanya, komunikasi, cara penyampaian, menjadi akhirnya konflik. Nah ini kalau gak dibicarakan teman-teman, kita simpen gitu ya, sebel kan, jengkel, kita simpen. Terus kita simpen, suatu hari diulang lagi, kamu ini gimana sih? Nadanya sudah mulai gak tinggi, kamu ini gimana sih? Gitu aja gak bisa, sini aku bantu. Gak usah, aku tetap bisa. Ditumpuk suatu hari, benar-benar nih kalimatnya baik dan memang mau membantu. Sini aku bantu. Gak usah gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya masalahnya di kita menganggap, yang ini tadi menganggap bahwa kamu tidak menganggap aku bisa. Sebenarnya aku bisa, aku enggak perlu bantuanmu. Penumpukan terjadi dan ini masalah komunikasi, masalah hal-hal yang sepele dan akan membuat kita terjadi konflik baik di rumah tangga, di keluarga kita. Perhatikan baik-baik gitu ya. Nah bulan ini kita membahas mengenai konflik yang mana kita ketahui bahwa konflik tidak bisa dihindari terlalu lama, tidak bisa dihindari terus menerus. Bahwa konflik ini harus kita hadapi dan kita kelola gitu ya. Minggu lalu Pastor Seva dengan jelas menjelaskan apa sih artinya konflik. Konflik itu percekcokan, perselisihan, pertentangan, perbedaan, status dalam opini yang dapat menggagalkan rancangan dan tujuan tertentu. Konflik, saya mengingatkan kita sebentar.
Kemudian minggu lalu kita dibahas root of conflict. Jadi rootnya apa gitu ya, dinamika perubahan, banyaknya perbedaan, kemudian kita ini hidup masih dalam naturnya daging. Kemudian dibahas purpose of conflict, keputusan yang lebih bijak hasilnya gitu ya, keputusan bijak, tajam, konstruktif, hubungan yang lebih intim dan kokoh. Dan di antara itu kita sedang belajar bulan ini the art of conflict. Jadi penyebab dan tujuan kita sudah belajar teman-teman minggu lalu gitu ya. Dan kalau bicara mengenai konflik, ini cuma dua hal, easy gitu ya, gampang dua hal. Mau itu membangun atau mau itu merusak. Mau itu membangun atau itu merusak. Destruktif atau konstruktif. Pilihannya cuma dua. Kalau kita bicara tentang konflik. Dan konflik ini perlu dikelola. Ada beberapa aspek dalam mengelola konflik. Dan salah satunya yang kita pelajari hari ini melalui listening. Melalui mendengarkan. Maka itu judul saya hari ini Resolving Conflict Through Listening. Ya, resolving conflict through listening. Percayalah teman-teman, ketika saya bicara mengenai ini, saya juga sedang belajar untuk mendengarkan. Anda di sini saya berharap gak cuma mendengar, tapi mendengarkan. Beda ya, kalau mendengar tuh sambil lalu, ditanyain lagi udah gak tahu. Tapi mendengarkan, Anda pay attention, benar-benar memperhatikan. Kenapa saya bilang tadi belajar? Anak saya yang kedua, akhir-akhir ini gitu ya, karena saya kesibukan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ini juga ya, handphone kita ini benar-benar kalau kita nggak bisa kontrol kita akan seharian gitu ya, distractful. Mungkin pekerjaan iya gitu ya, tapi ada hal-hal yang perlu kita kelola dengan baik, termasuk ini. Nah anak saya yang kedua ini, akhir-akhir ini suka begini, ngetes saya gitu ya. Kalau dia ngomong apa, misalnya, Mami kemarin begini gitu ya, atau Mami tadi gini. Terus dia nanyain saya, karena saya waktu dia ngomong, saya lagi pegang HP gitu ya, saya lagi doing something. Dan kemudian dia nanya begini, Mami tadi Karen bilang apa? Wow. anak ya ini umur 10 tahun gitu ya, bisa nanya ke saya gitu. Mami Karen tadi bilang apa? Begitu. Wah kalau kita jadi orang tua yang gak punya hati besar dan gak mengerti gitu ya, kita akan merasa tersinggung sekali dengan perkataannya dia. Tapi saya belajar, apa yang saya pelajari adalah sebenarnya dia gak perlu sampai ngomong itu kalau saya mendengarkan dia. Sebenarnya pesannya sangat singkat dari dia. Mami dengerin kalau Karen lagi ngomong. Sebenarnya sama, kalau kita dibegitukan juga kita akan merasa tersinggung, gak benar ya. Kalau kita lagi ngomong orang lain gak dengerin, termasuk mungkin suami istri. Lagi, kadang-kadang kita gitu ya, lagi diajak ngobrol terus tiba-tiba kayak snap gitu di otak kita, lagi mau doing something gitu loh. Terus kita entah ngambil gadget, entah kita melakukan sesuatu, padahal teman kita atau pasangan kita lagi ngomong. Dan kita sepertinya mengabaikan. Nah ini menimbulkan konflik begitu. Nah saya belajar. Akhirnya saya belajar untuk ngomong sama dia, bentar ya Karen, Mami lagi doing this one, tunggu sebentar gitu ya. Dia berhenti sebentar, baru ketika saya selesai saya ngomong sama dia, saya pay attention beneran sama dia. Nah ini yang perlu kita pelajari, jadi dua belah pihak gitu ya. Jadi kita mungkin yang lagi sibuk bisa ngomongin, bentar ya aku mesti jawab ini, bentar aku mesti ini. Gitu. Jadi jangan dibiarkan karena ini akan menjadi tumpukan-tumpukan yang tidak terselesaikan gitu ya. Nah ini kita pelajari, saya percayalah saya bilang tadi saya sedang belajar juga dalam kasus ini gitu ya, dalam urusan mendengarkan. Nah bicara mengenai ini, kadang kita mikir apa sih keuntungannya gitu ya. Kalau kita belajar hari ini keuntungannya apa? Kan suka gitu kadang-kadang. Pastor kalau mau belajar itu keuntungannya apa? Kalau saya competition, waktu kemarin retreat gitu, waktu ada games, semua pada nanya, yuk kita mau melakukan games tapi hadiahnya apa gitu ya. Hadiahnya apa? Mesti tanya gitu hari ini, aku mau 30 menit mendengarkan pastor. Untuk apa sih gitu, benefitnya apa untuk mendengarkan? Mari kita lihat gitu ya, apa keuntungan kalau kita mendengarkan? Mencegah kita dari kehilangan informasi yang penting. Membantu kita untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan menemukan penyebabnya kalau itu kita sedang dalam konflik. Membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih sehat. Dan membantu menyelesaikan konflik. Ini yang kita mau pelajari gitu. Alkitab mengajarkan kepada kita pentingnya mendengarkan. Jadi bukan saya, tapi ini Alkitab menjelaskan, saya juga belajar di dalamnya. Ketika kita mendengarkan orang lain, bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita tuh menghargai pendapatnya dia, menghargai perasaannya dia ketika kita mendengarkan. Kita juga memberikan kepada orang lain kesempatan untuk didengar.
kesempatan untuk dimengerti. Khususnya pasangan suami istri begitu. Beri kesempatan untuk didengar dan dimengerti. Dan ini mengurangi ketegangan dan membawa kepada hasil yang lebih baik. Are you ready to learn? Firman Tuhan bilang dari Amsal 13 ayat 10. Amsal 13 ayat 10 bilang begini, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Listen. Firman Tuhan bilang, listen ini kepada kebenaran firman Tuhan. Dengar nasihat. Dan yang terbaik adalah kebenaran firman Tuhan. The best itu adalah dalam firman Tuhan. Amsal 18 ayat 13, waktu saya baca ini. Amsal 18 ayat 13 bilang begini. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Bahasa Inggrisnya. Waktu saya baca saya ketawa tapi juga nabok gitu ya sebenarnya. Dibilang answering before listening is both stupid and rude. Teman-teman kita belajar untuk mau belajar mendengarkan. Dan kalau kita bicara mendengarkan dan berkata-kata tidak lepas ayat yang tadi kita baca di awal Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Saya mau kita sekali lagi membacanya dengan keras supaya telinga kita mendengarkan. Oke? 2, 3. Yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, ayat ini Yakobus sedang menuliskan itu kepada orang yang dia kenal, pada orang yang dia kasihi. Dan dia tidak sedang lecture, tidak sedang mengajar, tapi dia memberikan nasihat yang terpenting. Penting sekali gitu ya supaya kita mendengarkan. Nah, ayat ini adalah ayat yang biasa dibahas. Ayat ini adalah ayat yang mungkin menjadi ayat favorit Anda untuk ngomongin orang ketika berkonflik gitu. Jangan cepat ngomong, lambat berkata-kata, nudingnya ke orang gitu ya. Seringkali kita pakai ayat ini untuk membalas, untuk memberitahu orang. Tapi sebenarnya firman ini, ayat ini buat kita semuanya, berlaku untuk kita semuanya. Nah, firman ini mengingatkan kepada kita. Nah, ketika kita bicara mengenai mendengarkan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari sebuah kisah, sebuah cerita di dalam Alkitab kita yang diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Tapi kita akan berhenti di 27. Are you ready? Saya nggak akan membacakan semua karena hari ini saya nggak cuma ngomong, saya kepingin teman-teman di sini bisa juga aktif untuk terlibat di dalamnya. Karena kita ngomong, berkata-kata, mendengarkan kita juga perlu gitu ya. Jadi kita akan baca secara bergantian. Siap ya? Kalau Anda punya di handphone lebih baik karena mungkin di slide-nya nanti terlambat, saya rasa perlu kita buka aja. Anda bisa buka di 1 Raja-Raja 3. Yuk kita baca, kita latihan gitu ya. Hari ini saya nggak mau Anda cuma mendengarkan, tetapi juga berlatih untuk mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan melalui mulut kita, melalui telinga kita. Sudah siap? Saya akan baca 16, Anda baca ayat berikutnya ya. 2, 3. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Artinya tidak ada saksinya, tidak ada yang dimintai keterangan gitu atau pendapat. 19. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya di pangkuanku. Ayat 21. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi yang perempuan pertama berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. 23.
Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Maka kata perempuan itu yang empunya anak yang hidup itu kepada raja. Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Kepikir nggak kalau kita baca cerita tadi? Kalau Anda jadi raja, kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau saya jadi raja, ini ceritanya ya, kenapa dia bisa datang? Karena sebelumnya itu di ayat yang sebelum dikatakan Salomo lagi mengadakan pesta buat pegawai-pegawainya. Jadi makanya dia bisa datang ini ya. Kalau saya jadi raja gitu, saya mikir waktu itu kalau saya jadi raja mungkin saya nggak pakai sampai ayat 27 gitu ya. Ayat kedua langsung saya bilang, penggalah bawa sini pedangnya, penggal nih 2 orang ini repot gitu ya, merusak suasana. Tapi dia nggak lakukan. Kalau kita baca cerita yang tadi, kira-kira apa sih yang menyebabkan Salomo itu mau mendengar? Dan akhirnya dapat menyelesaikan konflik ini apa? Pernah nggak waktu tadi kita baca satu demi satu, pikir kenapa sih Salomo ini mau gitu ya? Salomo punya relationship sama Tuhan. Dia punya kedekatan yang luar biasa. Nanti Anda bisa lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 4. Dia melakukan apa yang dia mengasihi Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan suruh buat dia. Kita ini sebagai orang percaya perlu memiliki kedekatan sama Tuhan dan selalu denger-dengeran akan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan nunggu masalah datang gitu ya. Ini kebetulan masalah datang, Salomo sudah punya kedekatan sama Tuhan. Salomo dikasih hikmat sama Tuhan. Jangan kita menunggu ada masalah baru cari Tuhan. Jangan ada konflik baru cari firman Tuhan gitu ya. Tapi biarlah mendengarkan firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari, daily. Karena itu penting sekali kita mengisi, renewing our mind dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika terjadi masalah, ketika terjadi konflik, kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan, tidak menunggu gitu ya. Nah ini yang terjadi di dalam kehidupan Salomo, dia tahu, dia punya kedekatan, dia mengerti, makanya dia bisa sabar gitu ya. Dia bisa punya penguasaan diri, karena dia tahu kebenaran yang dia baca. Dia melaksanakan ketetapan-ketetapan yang diberikan melalui orang tuanya, melalui kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu perlu gitu ya. Yang pertama, poin saya yang pertama hari ini untuk resolving conflict through listening dengan mendengarkan. Yang pertama jelas dasarnya adalah listen to the word of God. Dengar kebenaran firman Tuhan. Tidak lain, tidak bukan gitu ya. Karena ini menjadi dasar, ini menjadi fondasi. Kok bisa gitu ya? Kita belajar Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama juga ini. Kolose ini ditulis di situ begini. Yuk kita baca ya. Kita baca sekali lagi, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Wow, ini kenapa kita harus listen to the word of God. Banyak sekali hikmat, banyak sekali pengajaran. Firman yang Tuhan berikan dalam Alkitab kita, dalam firman itu, menguatkan kita, mengajarkan kepada kita. Dan kalau kita bilang kita ini orang pilihan, dikuduskan dan dikasihi oleh Dia. Tuhan bilang apa? Kenakanlah. Artinya apa? Daily. Tuhan minta kita mengenakan. Mengenakan apa? Belas kasihan loh. Mengenakan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Wow, kita bisa sabar sama orang. Karena kita tahu kita menerima terlebih dahulu dari Tuhan. Kita bisa mengasihi orang karena kita menerima kasih Tuhan terlebih dahulu. Kita nggak bisa lakukan kalau kita nggak menerima kasih Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupannya kita. Perlu sekali gitu ya. Dan kalau kita menerima kasih Tuhan, maka kita minta sama Tuhan punya kebesaran hati untuk memahami orang lain.
untuk memahami pasangan kita, untuk memahami orang tua kita. Seringkali kita selalu nanya, kenapa mesti aku gitu? Kenapa aku yang suruh mendengarkan? Aku ini sudah mau loh berusaha untuk menyelesaikan konflik. Aku udah mau mendengarkan. Tetapi yang satunya nggak mau dan yang lainnya mungkin merasa nggak ada masalah tuh gitu ya. Sering kali nggak terjadi gitu ya. Mungkin dalam hubungan orang tua dan anak. Anak merasa ada problem, orang tua merasa enggak, ya kamu harus nurut gitu ya. Terjadi konflik yang luar biasa. Bagaimana kita menyelesaikan? Kita yang sudah ditebus, kita yang mengerti firman. Tuhan bilang kenakan, belas kasihan, kenakan. Ini bicara bukan nunjuk orang lain, ini bicara menunjuk diri kita. Kita, Tuhan mau kita mengalami perubahan demi perubahan yang lebih baik. Ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita melakukannya. Are you ready? Siap mau melakukannya? Kita cerita yang Salomo tadi. Waktu kita kembali ke cerita yang Salomo. Tadi saya bilang Salomo mengasihi Tuhan, hidup menurut ketetapan, memiliki kesabaran dan penguasaan. Dia mengenal Tuhan, dia mengenal dirinya, dia seorang raja. Dia dikasih Tuhan kerajaan dan ini rakyatnya. Dia punya, dia tahu apa yang dia harus lakukan. So, teman-teman, listen to the word of God. Ini menjadi fondasi. 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 Fondasi kita berpikir, kita berkata, dan kita bertindak. Dasarnya adalah kebenaran. Kita berpikir, berkata, dan bertindak. So quick to listen yang kita pelajari hari ini. Slow to speak, lambat untuk berkata-kata. Mikir gitu ya kalau mau ngomong apakah perkataanku ini membawa kehidupan. Apakah perkataan ini membangun atau perkataanku ini menghancurkan, perkataanku ini merusak. Coba pikirkan baik-baik. So be careful. Makanya Tuhan bilang dalam firman-Nya ini, slow to become angry. Lambat untuk marah. Jangan biarkan emosi kita mengontrol kehidupan kita. Jangan biarkan emosi kita. Kadang-kadang kita tuh ya bangun pagi terus sudah bete. Seharian kita bisa bete, bener gak? Yang pernah ngalami semua nganggo-nganggo gitu ya. Padahal sebenarnya very simple thing tapi sudah seharian kita kehilangan sukacita kita. Karena bete sama seseorang, karena kita marah mungkin sama anak kita. Karena kita marah sama pasangannya kita, seharian rusak sudah hari itu. Jangan biarkan emosi yang mengontrol kita, tetapi izinkan Roh Kudus yang mengontrol kehidupan kita, memimpin kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus yang memimpin perjalanan kehidupan kita. Yang pertama tadi, listen to the word of God. Yang kedua dengan cepat, listen to understand. Mendengar untuk memahami. Jadi gak cuma mendengar tapi paham gitu ya. Mendengar perspektifnya orang lain. Ini yang kita perlu belajar. Bukan maunya kita, bukan kita yang paling benar, tapi kita mau belajar untuk mendengar perspektif orang lain. Karena ketika Anda mendengar perspektif orang lain, kita baru kadang-kadang, oh ternyata maksudnya itu kayak begini toh gitu ya. Setelah kita mendengarkan perspektif orang lain. Kalau enggak kita sendiri yang selalu merasa paling benar. Coba pasangan suami istri dengerin gitu pasangannya gitu ya. Oh maksudnya begitu toh. Nah the biggest communication problem is we don't listen to understand. Tapi we listen to reply. Maksudnya apa pastor? Maksudnya begini. Kalau kita lagi ngobrol gitu ya. Ketika ada konflik terjadi terus dia menyampaikan gitu. Otak kita langsung mikir. Dia ini ya. Kayaknya dulu itu dia pernah nyakitin. Masalahnya tuh di sini. Sudah mikir untuk talk back gitu ya. Ngomong balik dan menyerang gitu dengan apa yang kita punya. Wah nggak bisa kamu tuh salah di sini gitu ya. Nggak bisa menyelesaikan konflik makin parah. Coba untuk mendengarkan. Mulai belajar untuk mendengarkan. Nah dari kisahnya Salomo, kembali lagi ya, saya selalu kembali ke kisah Salomo. Salomo tadi berusaha melihat dari persoalan ini dari perspektif seorang ibu. Jadi dia belajar untuk melihat perspektif seorang ibu. Kalau ibu punya anak, dia mengasihi anaknya, jarang sekali ada seorang ibu yang mau anaknya dibunuh. Apalagi ini disuruh bagi dua gitu ya, dipenggal. Dia sedang melihat perspektif dari seorang ibu. Salomo mendengar. Tapi dia enggak bisa lakukan ini semua kalau dia enggak mendengar ceritanya secara utuh gitu ya. Kalau cuma sebagian tok nggak bisa, dia harus mendengar secara utuh. Dan kemudian dia kasih tahu ini. Dia melihat dari perspektif seorang ibu. Nah, memandang sebuah permasalahan dari berbagai sudut pandang perlu kita lihat. Jadi kadang-kadang kita cuma melihatnya masalah itu dari sudut pandang kita saja.
Perlu kita mendengar supaya kita punya angle yang berbeda. Nah ini perlu kita pelajari gitu ya. Mendengar dari masing-masing perspektif. Mendengar dari sudut pandang yang berbeda. Seperti Anda ngambil foto dari depan, dari atas mungkin, dari samping, dari belakang. Perlu kita tahu supaya objeknya ini benar-benar kelihatan utuh gitu ya. Nah cara pandang kita melihat ini perspektif. Dan itu mendengarkan supaya kita bisa melihat perspektif orang lain. Yang kedua dari understand, tapi yang understand mengenai, kita belajar mengenai understand to others perspektif. Yang kedua ini others, kita belajar understand the root of conflict, akar permasalahan. Karena kadang-kadang waktu terjadi konflik ya, baik kita yang menjadi penengah atau kita yang sedang berkonflik, itu biasanya yang disampaikan kemarahan dan segala macam itu cuma di permukaan. Adanya di permukaan. Rootnya ini harus dicari. Kenapa gitu loh? Kenapa kok ditanyain gitu sudah snap gitu ya kayak tadi. Sini aku bantu, udah langsung marah. Akarnya di mana? Karena sebelumnya sudah terjadi. Jadi bukan saat itu gitu ya. Jadi kita perlu tahu rootnya, perlu tahu akar permasalahannya. Nah, terkadang problem yang terjadi ditulis di situ. Kadang kita lihatnya cuma permukaan, mendengarkan secara utuh membuat kita bisa mengerti dengan baik. Nah dari kisah Salomo tadi, kembali lagi sekali lagi ya ke kisah Salomo. Apa sih rootnya? Kalau tadi teman-teman baca gitu, kira-kira rootnya apa? Akar permasalahannya di mana? Akar permasalahannya adalah salah satu perempuan itu tidak bisa nerima kenyataan bahwa anaknya mati. Ya, yang kedua dia mau mengambil keuntungan dari orang lain. Yang ketiga dia mencari pembenaran dengan berdusta. Ini rootnya gitu ya. Jadi bukan cuma pertengkarannya, bukan anakku nih, bukan anakku mati bukan itunya, tapi rootnya harus dicari di dalam, di bawah gitu ya. Dan itu bisa dilakukan ketika kita mendengar. Yang tampak dari luar belum tentu problem sebenarnya. Mendengar secara utuh akan menolong kita menemukan permasalahannya. Nah ini kalau kita menjadi penengah, kalau kita yang berkonflik bagaimana pastor gitu ya. Kalau kita yang berkonflik, kasus yang sama, mendengarkan diri sendiri. Gak cuma mendengarkan orang lain loh, mendengarkan diri sendiri. Berhenti sejenak, ambil waktu, mulai pikirkan, menenangkan diri, dengar diri sendiri. Kira-kira akar permasalahannya di mana? Kasih space gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu orang mau selesai, gak bisa kasih space. Ada orang yang butuh space, butuh waktu untuk dia identifikasi. Ini problemnya di mana? Permasalahannya di mana? Akarnya di mana? Nah itu kita perlu tahu. Nah kalau Anda sedang berkonflik, mundur sedikit gitu ya, berhenti sejenak, pikirkan, bicara, itu berhenti sejenak. Karena apa? Firman Tuhan kembali mengingatkan kita, kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ingat, balik lagi, listen to the word of God gitu ya. Mulai listen to understand other perspective, mulai listen to the root, akarnya di mana. Listening ini mendengar menolong kita untuk ini. Nah ini saya kasih tips sedikit gitu ya. Kalau ini untuk kita yang sedang berkonflik. Ketika kita berhenti sejenak. Apa sih sebenarnya yang dipertanyakan? It's very simple. 4 W dan 1 H. Ini teman-teman tahu lah. Why, when gitu ya. Tapi ini kita belajar. What? Apa sih yang menyebabkan saya marah gitu ya. Pernah gak sih kadang-kadang saya juga gitu. Kadang-kadang tiba-tiba snap gitu ya marah. Saya merenungkan sebentar. Apa yang bikin saya marah ya? Mengapa saya bisa marah sampai meledak-ledak? Saya marahnya sampai nggak bisa terkontrol ini. Kenapa? Siapa yang membuat saya? Apakah ada orang yang selalu bilang gitu ketika ngomong apa gitu. Misalnya tadi yang saya bilang kasus yang tadi. Saya bantu. Ketika kalimat saya bantu, saya langsung marah gitu. When? Kapan waktunya? Waktu saya merasa jengkel. Akhirnya saya marah. Apakah ketika orang itu mengatakan ini, saya jadi marah? And how? Bagaimana saya bereaksi atau merespon ketika tombol saya kepencet. Ini menolong kita untuk berhenti sejenak, mikir gitu. Kenapa? Cari rootnya, cari akar permasalahannya. Dan ini penting supaya kita sama-sama belajar. Dan ini kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Saya belajar dan saya percaya teman-teman juga belajar untuk mulai mendengarkan. Mendengarkan dan memahami. Saudara tahu nggak ada fakta yang menarik gitu ya. Saya mengakhiri dengan ini. Ada fakta yang menarik tentang fungsi utama dari telinga kita.
Telinga kita ini bukan hanya untuk mendengar ternyata. Memang diciptakan untuk mendengar, tapi bukan hanya itu. Telinga kita sebenarnya membantu kita untuk menjaga keseimbangan, balance. Kalau Anda dokter mungkin Anda tahu ya, atau kalau Anda baca research dan sebagainya. Telinga kita ini menjaga keseimbangan kita. Ada hubungan antara pendengaran kita dan otaknya kita. Nah di dalam telinga ini terdapat saraf-saraf pendengaran yang halus gitu ya, rambut-rambut halus yang berfungsi menerima gelombang, kemudian mengubahnya menjadi sinyal, kemudian saraf pendengarannya dalam telinga akan mengantarkan sinyal itu ke otak kita. Nah di dalam otak sinyal itu diterjemahkan sebagai bunyi-bunyi. Nah otak manusia punya dua sistem kunci ya, bagian analitik dan bagian empati. Analitik ini membantu kita mengambil keputusan dengan masuk akal, logik. Empatik membantu kita berhubungan dengan orang lain, make a relationship di dalam otak kita. Dan telinga kita ini, fakta yang menarik, telinga kita ini tidak berhenti mendengarkan loh saat kita tidur. Jadi dia tuh terus mendengarkan, hanya saja otak mengabaikan suara yang masuk. This is the science yang waktu saya pelajarin, wow segitunya ya. Dan telinga kita ini lebih daripada sekedar pendengaran, membantu menjaga keseimbangan. Dan orang yang kehilangan keseimbangan, kehilangan pendengarannya ini keseimbangannya juga terganggu. Kenapa saya sampaikan ini dan begitu penting gitu ya. Berapa waktu yang lalu saya sempat didiagnosis oleh dokter sudden deaf namanya. Jadi mendadak tuli. Satu sisi gitu ya, mendadak tuli. Nggak ada sebab, jadi tidur, bangun tidur nggak dengar gitu. Pertama saya abaikan, kemudian satu hari hilang. Berapa waktu kemudian muncul lagi dan muncul lagi. Akhirnya saya ke dokter. Dan dokter bilang ini sudden deaf, nggak ada penyebabnya, masih belum diketahui. Dan itu mengganggu sekali gitu ya. Dan bukan hanya mengganggu sekali, ternyata ya kalau ngomong nggak dengar gitu ya. Saya nggak dengar gitu ya. Mengganggu sekali karena nggak jelas gitu ya. Turun ini pendengaran saya, desibelnya turun. Dan kemudian yang paling parah adalah ketika suatu hari saya jalan dan kemudian saya kehilangan keseimbangan. Bisa jatuh gitu ya. Dan kemudian saya masih semangat 45 gitu. Enggak, saya oke. Saya bisa duduk, saya bisa berdiri. Saya duduk dan kemudian saya jatuh lagi gitu ya. Karena saraf keseimbangannya terganggu. Dan lebih konyol lagi ketika saya ke lab gitu ya, ke laboratorium untuk dicek. Saya dengan semangat 45 saya bilang sama yang nganter gitu. Enggak apa-apa, saya bisa jalan sendiri. Enggak perlu diantar gitu ya. Kemudian saya jalan. Saya merasa jalan saya lurus, tetapi jalan saya menjadi miring gitu ya. Karena saraf keseimbangan terganggu. So this is be careful gitu ya buat kita. Pendengaran ini Tuhan berikan, menjaga keseimbangan. Dengar-dengaran sama firman Tuhan. Jangan menjadi tuli akan kebenaran firman Tuhan. Kita ini perlu daily menjadi gaya hidup. Dan perlu kita mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Saya recap sebentar, terakhir gitu ya. Konflik bisa dikelola, pilihannya cuma dua, membangun atau merusak. Salah satunya melalui listening, mendengarkan. Mendengarkan firman, memahami perspektif orang lain, memahami akar permasalahannya. Dan kita bisa mengambil solusi dengan bijak. Waktu saya bilang begini, enggak tiba-tiba besok Anda sudah pandai semua mendengarkan. Enggak tiba-tiba begitu pastor ngomong, wah besok semuanya mendengarkan dengan jago gitu ya. Karena ini butuh latihan, exercise. Dari sedikit-sedikit mulai mendengarkan dengan baik. Nah pilihannya di tangan kita. Mau kita kelola atau mau tidak. Mau merusak atau tidak. Itu pilihannya di tangan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau belajar untuk mendengarkan dengan lebih baik? Ini bukan buat orang lain. Bukan buat pasangan Anda. Bukan buat orang tua Anda. Wah firman itu bagus loh. Buat papa mama gitu ya. Buat mungkin orang yang sedang berkonflik dengan kita. Dengan pasangan kita. This is the word. Itu buat kita, buat saya. Buat Anda, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita bangkit berdiri. Saya rasa kalau saya tak bilang mengenai ini semuanya, tadi ayat itu bilang, Yakobus 1 ayat 19. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Tahu pastor, tapi sulit untuk dilakukan. Kita bisa melakukannya ketika kita datang kepada Tuhan. Kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku terbatas. Tapi Engkau gak terbatas. Engkau bisa
menolong aku, memperbaharui, menolong aku menyempurnakan diriku. Karena aku mau hidupku ini menjadi seperti Kristus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau diperbaharui dan dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Yes, Lord. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Kalau ini menjadi doa kita, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan, ini doa kami di hadapan Kau. Kami tahu kami tidak sempurna. Kami tahu kami kurang Tuhan dalam segala hal. Kami terbatas Tuhan. Dan kami tahu kami punya Tuhan yang sudah mengasihi kami sedemikian rupa. Kami mau hidup kami menyenangkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh diperbaharui. Pikiran kami, hati kami, tindakan kami Tuhan. Untuk kami terus menerus Tuhan menjadi serupa dengan Engkau. Bapak, kami rindu biarlah hari ini, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Untuk kami belajar mendengar dengan baik, mendengarkan dengan baik. Untuk kami dengar-dengar akan firman-Mu Tuhan yang menjadi dasar fondasi dalam kami berpikir, dalam kami bertindak, dalam kami berkata-kata. Tolong kami mungkin kalau kami hari-hari ini kehilangan kesabaran, kehilangan penguasaan diri, kami mudah marah Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami itu tidak membawa kebenaran Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kami boleh diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami mengenakan kasih, belas kasihan, kebaikan, kemurahan, kesabaran datang daripada Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Aku berdoa biar firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami dari hari ke hari. Mengingatkan kami ketika kami berkonflik. Mengingatkan kami ketika kami menghadapi, menolong orang menyelesaikan konflik. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami di dalam nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk sebentar sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini.
Kita akan mendoakan bersama-sama teman-teman yang akan berangkat ke Summer Mission minggu depan. Jadi ada beberapa yang sudah berangkat hari Sabtu, selebihnya ada berangkat hari Minggu. Ada 18 orang yang berangkat, ada dari Medan, dari Jakarta, dan dari Surabaya. Dan saya benar-benar mengajak setiap Anda untuk support us in prayer gitu ya. Karena kami perlu sekali teman-teman mendoakan kami di sana. Ada sekolah yang direnovasi, ada pengajaran-pengajaran masuk ke sekolah-sekolah yang harus dilakukan di sana. Perjalanan dari Surabaya ke Pontianak, ke Sintang, ke Nangka-Pino selama 16 sampai 24. Please support us in prayer. Dan hari ini teman-teman yang akan berangkat saya undang ke depan. Para pastor akan mendoakan kita semuanya. Silakan teman-teman yang berangkat ke Summer Mission bisa maju ke depan segera. Waktunya terbatas, mari. Ada lagi teman-teman yang berangkat untuk Summer Mission, silakan, ada Ali. Yes. Teman-teman kita yang berangkat, saya juga by the way minggu depan juga berangkat bersama dengan mereka. Oke, saya bisa undang semua bangkit berdiri, kita arahkan tangan. Pastoral mungkin bisa para pastor bisa mendoakan mereka secara specifically. Please lay hand supaya ada perlindungan Tuhan dalam perjalanan. Di udara, di darat, perjalanan yang luar biasa berjam-jam di darat. Perlindungan secara spiritually, kita berdoa dan percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada. Let's pray together. Tuhan, kami berdoa, kami mengarahkan tangan kami ya Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang akan berangkat minggu depan untuk Summer Mission ke Kalimantan Tuhan. Kami berdoa, kami minta perlindungan-Mu Tuhan, kami minta penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan karunia demi karunia Tuhan tambahkan ketika kami melayani di sana Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang besar sedang Tuhan kerjakan di Kalimantan. Lord, we pray in the name of Jesus Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan. Kami berdoa untuk keluarga yang mereka tinggalkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan juga Tuhan akan keluarga-keluarga mereka. Bapak, kami berdoa untuk kesatuan hati, untuk semangat, untuk api yang menyala-nyala Tuhan. Membawa kabar baik Tuhan ke pulau ini Tuhan Yesus. Kemanapun kami pergi kami percaya kasih-Mu nyata, kasih-Mu diberitakan, Injil kabar baik boleh dinyatakan Tuhan. Dan kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kami menerima berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kau mengatakan untuk kami pergi, beritakan Injil. Dan kami tahu Engkau menyertai kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat-Mu, berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, in Jesus name we pray, amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa series kita, minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Indra Tan.